Perkenalkan, nama saya Sumendap Martin Tingginehe. Saya mahasiswa Fakultas Teologi AKN Manado dari kelas Sistematika M. Dan saya sekarang berada di Jemaat Gemim Ebenezer Buntong di Tateli. Di kesempatan ini saya akan membawakan khotbah yang pertama, yaitu sesuai dengan pembagian khotbah saya mendapat bagian dengan jenis khotbah evangelikal dengan khotbah Tulude dan surat Ibrani 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga untuk kesempatan yang Kau berikan di saat ini. Terlebih di saat ini masih diberikan napas kehidupan untuk bisa hadir di saat ini ya Tuhan. Di kesempatan ini Tuhan, sebelum kami belajar bersama dari bagian firman-Mu, kiranya Engkau menuntun, bahkan Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami mampu memahami, bahkan kami mampu berkata-kata sesuai dengan seturut dengan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman dan kebenaran. Amin. Bacaan di saat ini yaitu saya ambil dari surat Paulus yang kedua, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 5, dibaca dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Di perayaan Tulude ini kita akan membaca dari surat 1 Tesalonika pasal 5, kita baca dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22 dengan perikop pembacaan nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat-membuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini merupakan hari di mana kita sebagai warga jemaat Tuhan bersyukur bersama atas berkat kemurahan Tuhan yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, sehingga kita boleh bersama-sama merayakan pesta rakyat, rasa syukur kita kepada Tuhan dalam acara adat Tulude. Di kesempatan ini saya mengajak kita bersama untuk merenung dari bagian surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita bisa melihat bahwa secara umum surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini merupakan sebuah pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk atau tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terlebih khusus dalam bacaan di saat ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika agar mereka bisa menghormati para pemimpin yang bekerja keras
membimbing mereka untuk hidup dalam Tuhan. Dalam artian konteks saat itu bahwa jemaat yang ada di Tesalonika tidak mendengarkan atau tidak menghormati setiap orang yang datang untuk memberitakan Injil dan kabar baik, atau dengan tujuan agar jemaat di Korintus itu bisa hidup di dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus juga menasihati mereka agar mereka menegur orang-orang di antara mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, dan supaya mereka menjunjung kasih antara satu sama lain, supaya mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap sesama. Namun di balik semua itu ialah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi puncak dari nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus pada saat itu, agar mereka tidak memadamkan roh mereka yang ingin melakukan kebaikan kepada sesama, dan jangan sama sekali bahwa kita menganggap rendah nubuat atau apa yang disampaikan oleh setiap orang yang ingin memimpin kita ke dalam Tuhan, agar kita mampu berpengharapan dan berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran, dan yang lebih penting lagi ialah jauhkanlah diri kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa semua apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu kepada jemaat di Tesalonika adalah nasihat untuk kita bisa hidup dalam jalan kebenaran dan kasih yang hanya ada dalam Yesus saja. Memang Rasul Paulus memiliki latar belakang kehidupan yang tidak baik bagi umat Kristen. Namun di setiap tempat yang ia pergi, kita harus tahu bahwa ia selalu memberitakan kabar baik tentang Injil dan karya keselamatan Yesus Kristus. Dan ia tidak pernah sekalipun menyesatkan setiap orang yang ia temui. Nah, begitu juga saudara-saudara, sama seperti halnya di saat ini, bahwa saya yang berdiri di sini ingin terus menyampaikan pesan dan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu, agar kita bisa menghormati setiap orang-orang yang bekerja keras di antara kita, yang memimpin kita dalam Tuhan, dalam artian bahwa saya ingin membawa kita semua untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi dan mampu memahami karya keselamatan Yesus Kristus, bukan untuk menyesatkan kamu sekalian. Karena banyak orang yang mengklaim bahwa upacara adat yang kita selenggarakan atau yang kita rayakan bersama di saat ini, mereka menganggap bahwa upacara adat itu adalah sebuah hal yang mistik atau hal yang disembunyikan, gelap, dan dirahasiakan. Namun saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di perayaan syukuran upacara adat Tulude ini, saya ingin menegaskan arti dan makna yang sesungguhnya dari upacara adat Tulude ini, agar kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa upacara adat itu adalah sebuah hal yang mistik. Arti dan makna dari upacara adat Tulude ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita, yang telah menuntun dan memberkati kehidupan kita di tahun yang telah berlalu, dan sehingga kita bisa menyambut tahun baru dengan rasa syukur yang baru dan meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memberkati kita dalam menjalani kehidupan yang baru di tahun yang baru. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mari kita tetap terus melakukan nasihat dari Rasul Paulus agar kita menghormati setiap orang yang memimpin dan membawa kita berjalan dalam terang dan kebenaran Yesus Kristus, dan bahkan lagi kita bisa lebih mengenal dan memahami akan karya penyelamatan, agar supaya kita mampu melakukan hal yang baik bagi semua orang dan bisa menjauhkan diri kita dari hal yang jahat, sama seperti dengan keadaan saat ini. Tentunya
Pada keadaan ini kita harus lebih memberanikan diri kita harus mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat, agar kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa upacara adat itu adalah hal yang mistik atau hal yang dirahasiakan. Dan janganlah kita menganggap rendah atau tidak penting dari apa yang dikatakan oleh seorang yang membawa kita dalam kasih dan kebenaran Kristus. Amin. Selanjutnya di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Bacaan yang kedua yaitu dari Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 dengan perikop pembacaan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepadamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali di antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya,
oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini disambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani ini, bisa kita lihat secara keseluruhan bahwa surat ini merupakan sebuah nasihat dan doa selamat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam nasihatnya, bahwa ia menginginkan jemaat yang ada di Ibrani pada saat itu untuk memelihara kasih persaudaraan. Sangat jelas di dalam bagian surat itu, Paulus memberikan contoh yang biasanya kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Paulus memberikan contoh seperti memberikan tumpangan kepada orang. Bisa kita lihat bahwa hal itu adalah hal yang kita alami setiap hari, namun kita sangat sulit untuk melakukannya kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Selanjutnya bahwa Paulus menasihati mereka agar mereka tidak menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu akan apa yang ada padamu. Dalam artian bahwa kita akan melakukan segala sesuatu untuk demi mendapatkan uang. Kita tidak memandang apakah cara yang kita lakukan itu untuk mendapatkan uang, apakah itu benar atau tidak. Sehingga dengan hal itu, Paulus menegaskan agar kita tidak menjadi hamba uang, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi hamba uang, karena uang bukanlah segalanya dalam kehidupan. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat Ibrani agar mereka itu bisa mencontohi iman dan kehidupan dari para pemimpin-pemimpin mereka yang terdahulu, agar mereka bisa tahu Yesus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Yesus itu tetap sama, bahwa dia adalah seorang Mesias yang tidak pernah berubah. Agar mereka tetap yakin dan percaya kepada Yesus dan tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran asing atau ajaran-ajaran palsu. Karena pada konteks jemaat saat itu bahwa banyak ajaran-ajaran asing atau ajaran-ajaran palsu yang merusak iman jemaat. Sebab itu kita harus diperkuat oleh kasih karunia. Dan saat itu pula Paulus mengajarkan mereka untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan jangan lupa untuk berbuat baik dan memberikan bantuan kepada semua orang. Sebab itulah korban yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat itu juga Paulus menginginkan jemaat untuk tunduk dan taat pada para pemimpin. Sebab para pemimpin berjaga-jaga atas jiwa yang kita miliki. Mereka itu sebagai utusan untuk menjaga atau yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dan Paulus juga mengharapkan doa dari mereka, karena Paulus yakin bahwa ia memiliki hati nurani yang baik dan menginginkan kehidupan yang baik dalam segala hal. Nah, saudara-saudara, dari hal itu kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan kita sampai saat ini kita sudah bisa memberikan tumpangan kepada orang dan sudah bisa berbuat baik bagi sesama kita atau belum? Tentunya itu menjadi sebuah
tantangan bagi kehidupan kita. Untuk itu, di saat ini marilah kita belajar untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita, agar supaya kita mampu memelihara kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan untuk kita tidak menjadi hamba uang, seperti yang telah dikatakan tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika orang yang sudah gila akan uang atau cinta akan uang, sampai-sampai ia melakukan hal yang tidak baik demi untuk mendapatkan uang itu, berbagai cara ia lakukan agar ia bisa memperoleh uang. Ia tidak memandang apakah cara itu benar atau salah. Jadi, yang perlu kita ketahui adalah uang itu bukanlah segalanya di dalam kehidupan kita. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Walaupun kita sudah tidak memiliki uang lagi. Jadi, seperti yang Allah firmankan bahwa ia tidak akan pernah sama sekali membiarkan atau sama sekali meninggalkan kita. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mampu mencontohi kehidupan iman dan karakter pemimpin-pemimpin yang terdahulu, agar supaya kita bisa mengetahui Yesus sebenarnya, bahwa Yesus itu tetap sama, Yesus itu tidak berubah, Yesus itu tetap kekal. Baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Hal itu dinasihatkan oleh Rasul Paulus agar supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran asing. Sebab itu, hati kita harus diperkuat dengan kasih karunia oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya perlu kita meneladani atau mencontohi kehidupan iman dari para pemimpin terdahulu seperti Rasul Paulus. Tentunya kita sudah mengetahui bersama karya-karya dari Rasul Paulus, di mana ia rela meninggalkan kehidupannya untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dimanapun ia pergi dan dimanapun ia berada. Dan Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk memberikan korban syukur melalui bibir kita, dalam artian bahwa kita memberikan korban syukur melalui puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Namun yang paling berkenan di hadapan Allah ialah berbuat baik dan memberikan bantuan kepada semua orang. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita tetap hidup dalam kasih persaudaraan, agar kita mampu menghormati, bahkan tunduk dan taat pada para pemimpin-pemimpin kita dalam segi apapun, baik itu dalam keluarga, dalam segi pemimpin dalam kita bergereja dan berjemaat, dalam segi pemerintahan, karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di sorga untuk setiap karya yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih di saat ini kami telah mendengarkan, bahkan kami telah belajar bersama dari bagian firman-Mu. Kiranya kami mampu memahami, bahkan kami mampu mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu meneladani dari karakter iman dari seorang Rasul Paulus, agar kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran asing atau ajaran-ajaran sesat. Inilah kami yang berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.